Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ni lil-rijali wal jannah wa yaf'alu bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa fawaatihim wa rafatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا إلى بلادهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفاظ إلى صاحب الكتاب في سيد الكرمية ثم إلى صاحب التلفاء ثم إلى حب عبد الله بن منصور العطار ثم إلى شريك النبي نفعنا الله بهم وبعلمهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki fi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal selesai kita membahas semua sifat-sifat Allah. Kemudian sudah kita bahas pula tentang apa itu i'tiqad yang lurus, i'tiqad yang benar. Kemudian kita akan menyimpulkan tujuh. Jadi siapa orangnya yang meyakini, mengiktikadkan dalam hatinya bahwa api bisa membakar sesuatu, membakar kayu, kertas, atau membakar apa saja,
dengan kekuatan dirinya sendiri, maka orang itu kafir resmi. Ulama sepakat tentang kekafirannya. Tapi nih, kertas tempelin, bakar. Yang bakar siapa? Api itu sendiri dengan kekuatannya sendiri, maka resmi orang itu keyakinannya kafir. Pisau bisa memotong, matahari bisa memanaskan dari dirinya sendiri, maka ini kalau saya lempar jatuhnya kemana? Kenapa? Kenapa? Gravitasi. Kalau dia meyakini ini murni karena gravitasi itu sendiri, kafir. Berarti ketika dia meyakini begitu, Allah nggak ada. Semua terjadi dengan sendirinya. Semua terjadi karena kekuatan alam. Semua terjadi karena tabiatnya si alam. Allah dianggap tidak ada. Siapa yang meyakini begini hukumnya kafir. Yang kedua, siapa orangnya yang meyakini, mengiktikadkan bahwa api bisa membakar, tapi dengan kekuatan yang dititipkan oleh Allah dalam dirinya si api, maka orang itu berdosa. Yang kedua nih, api, kertas, tempelin, kertasnya terbakar. Munculnya terbakar dari mana? Api. Dari dalam dirinya api. Tapi kenapa kok bisa bakar? Karena Allah menitipkan kekuatan pada si api, hukumnya dosa. Pisau potong. Kenapa? Pada pisau ada kekuatan Allah. Dilempar, jatuh. Kenapa? Allah meletakkan kekuatan gravitasi di dalam bumi. Hukumnya dosa. Makan. Kenapa? Dalam nasi ada kekuatan Allah. Hukumnya. Kenapa? Ketika semua sudah diberi kekuatan oleh Allah, api dikasih, bumi dikasih, matahari dikasih, nasi, pisau, terus Allah kerjanya apa? Nonton dong Allah. Allah nganggur dong. Kamu jalan sendiri gitu. Kayak ibaratnya kamu seperti baterai, remote dikasih jalan begitu. Itu bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini keyakinannya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini perkara pelik sebenarnya, rumit. Itulah artinya rumit itu begini. Mereka berkeyakinan begini. Loh, kan Allah itu ngasih kita perintah, ngasih kita larangan. Maka berarti ketika ada perintah, ada larangan, harusnya kita dikasih kemampuan dan dilepaskan oleh Allah untuk bisa memilih sendiri untuk ngerjain perintah atau melanggar aturan. Nanti setelah saya melakukan semua itu, saya patuh,
atau saya berbuat jahat. Ketika saya mati, baru Allah yang menilai. Jadi Allah sebagai juri. Ya, Allah nggak ikut campur. Jadi Allah hanya bikin, terus lepas. Nanti terakhir Allah yang nilainya banyak baiknya surga. Banyak jahatnya neraka. Jadi apa yang Allah inginkan itu nggak bisa terlaksana. Kayak Allah pingin Fir'aun jadi orang kafir. Lah kalau tahu-tahu Fir'aunnya jadi orang iman gimana? Kan dilepas oleh Allah. Kayak ginilah, kamu punya anak. Anak kamu suruh sekolah. Kamu kasih ongkos, terus kamu apa? Lepas. Nah, nanti pulang ke rumah. Makan di rumah. Siang istirahat. Pasti pulang nggak? Pasti. Hah? Belum tentu. Kenapa? Karena kamu lepaskan, kamu nggak tahu dia kemana, gitu loh. Kan CCTV ada, Beb. CCTV itu hanya mengawasi dia kemana, tapi kamu nggak ngontrol dia. Kamu nggak bisa melarang dia, mencegah dia, nggak bisa. Berarti apa yang kamu inginkan bisa tidak terlaksana. Kenapa? Karena kamu melepaskannya. Gitu. Udahlah, anak saya udah saya kasih ongkos, kasih buku, kasih bayaran sekolah, udah berangkat. Nanti pulang jam 1 ya, makan di rumah, terus tidur istirahat. Ketemu kawannya ngayap dia. Sampai ke Monas, sampai ayo tawuran, pulang mati. Nah, anak gimana? Disuruh sekolah, pulang malah. Berarti yang diinginkan orang tua tidak terlaksana. Kenapa? Karena dia melepaskan tanpa pengawasan dari orang tua. Gitu. Jadi kalau ini terjadi pada Allah, berarti bisa terjadi apa yang Allah inginkan tidak akan terlaksana. Allah pingin si hamba ini begini, Allah pingin si hamba begini, nggak terlaksana. Kenapa? Karena Allah melepaskannya dan belum tentu si hamba itu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Gitu loh. Kayak Allah kepingin fulan pergi haji, dikasih ongkosnya, buat main game online, slot, habis duitnya. Padahal Allah pengennya dia pergi haji. Kenapa kok nggak terlaksana? Karena Allah melepaskannya. Itu bukan keyakinan ahli sunnah. Ya, jadi orang yang meyakini, saya punya kekuatan nih. Dari mana? Dari Allah. Kalau Allah mau, kekuatan saya bisa diambil lagi. Ketika diambil, saya lemah. Tapi selama diletakkan, saya punya, dan saya terserah saya mau kemana saja, gitu loh. Selama saya punya kekuatan dari Allah. Api dikasih kekuatan. Ketika dia nempel apa saja bisa terbakar. Kalau Allah mau diambil kekuatannya, hilanglah kemampuannya membakar. Tapi selagi Allah meletakkan kemampuan itu, maka apa aja bisa dibakar. Ini bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu loh. Ya. Nyambung nggak? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang meyakini begitu? Banyak.
Rata-rata orang yang nggak ngaji ilmu akidah begitu keyakinannya. Kamu makan nasi, nasi jadi apa? Kenyang-kenyang jadi apa? Tenaga, daging. Tenaga jadi apa? Untuk apa? Kerja. Kayak saya kerja ya karena tenaga saya. Karena saya tadi makan. Allah ya nggak ikut-ikut. Saya mau gerak, terserah saya. Diam, terserah saya. Kenapa? Karena Allah sudah memberi saya kekuatan. Gitu loh. Sholat, ya saya sendiri yang sholat. Maksiat, saya sendiri yang maksiat. Hati-hati nih. Ini ada yang meyakini seperti ini. Ya, jadi ahli sunnah tidak punya keyakinan yang seperti itu. Allah tidak pernah melepaskan hambanya, nggak ada. Terus ahli sunnah ada lagi nih. Tadi apa? Allah menitipkan kekuatan. Kalau Allah sendiri mau bikin hangus, bisa tanpa perlu dititipkan. Ya Allah mau bikin apa? Bumi ini atau pohon itu terbakar. Nggak usah pakai api, Allah bisa membakar pohon itu. Tapi Allah maunya api itu pohon itu dibakar dengan api. Maka Allah menitipkan api itu kepada hambanya. Hamba itu bawa dekatnya kayu, baru kayu terbakar. Ada seorang sakit. Kalau Allah mau, Allah bisa menyembuhkannya tanpa obat. Tapi Allah maunya dia minum obat. Terus obatnya dikasih kekuatan. Setelah diminum baru sembuh. Nah, ini bukan kita nih. Ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi orang yang seperti ini itu nggak memahami sifat kudrat dan irodahnya Allah. Yang ketiga ada lagi nih. Siapa orangnya yang mengiktikadkan atau meyakini api itu menjadi perantara bagi Allah untuk menciptakan kayu itu terbakar. Apabila tidak dengan api, maka Allah tidak bisa menciptakan hangus. Nah, ini parah lagi nih. Jadi Allah itu kalau mau bikin apapun harus ada sebabnya. Dia mewajibkan Allah bikin sebab. Allah kalau mau bikin apapun harus pakai sebab. Kalau nggak ada sebab, nggak bisa. Ini parah nih. Allah mau bikin anak, harus ada kedua orang tua. Kalau nggak ada kedua orang tuanya, ya nggak jadi anak. Allah mau bikin kenyang, harus makan. Allah mau bikin apa? Sehat, harus minum obat. Allah mau bikin tanah subur, harus turun hujan. Harus nih bagi Allah. Kalau nggak bisa. Nah, orang yang meyakini begini berarti mengharuskan adanya sebab dan akibat. Kalau sebab dan akibat itu harus bagi Allah, apa yang terjadi? Nanti terjadinya muter-muter, daur
atau tasalsul. Kayak gini. Allah bikin kamu jadi seorang manusia. Sebabnya kenapa? Sebab kemunculan kamu itu apa? Adanya orang tua. Kalau nggak ada orang tua, Allah nggak bisa bikin kamu. Ini pahamnya orang ini nih. Terus orang tua kamu sebabnya siapa? Orang tuanya lagi. Terus lagi. Terus Nabi Adam sebabnya siapa? Hah? Berarti nggak ada sebabnya. Berarti nggak mungkin kata orang ini. Kata orang yang ketiga ini meyakini nggak mungkin kalau Allah bikin tanpa, kalau begitu harus terus menerus tanpa ada habisnya, gitu loh. Sedangkan itu mustahil. Allah itu bikin sesuatu bisa saja pakai sebab, bisa juga nggak pakai sebab, gitu loh. Contohnya mana? Nabi Adam dibikin tanpa bapak, tanpa ibu. Berarti nggak ada sebabnya kan? Atau contoh begini, nanti hari kiamat manusia akan dibangkitkan. Ketika manusia bangkit, itu yang bangkit siapa? Tulang belulangnya dibangkitkan. Dari tulang itu kemudian Allah menghidupkan lagi manusia tanpa makan, tanpa minum, tanpa sebab. Tahu-tahu tumbuh daging, tumbuh kulit, sampai jadi manusia. Enggak ada sebabnya. Maka orang yang meyakini seperti orang yang ketiga ini, orang ini disebut orang yang bodoh dari mengenal sifat-sifat Allah dan bisa membawa pada kekafiran. Ketika apa? Ketika dia menolak berita dari Nabi. Nabi itu datang seringkali bawa apa? Mukjizat. Mukjizat itu ada sesuatu yang terkait sebab akibat atau hal yang luar biasa. Hal yang luar berarti nggak ada sebabnya kan? Nah, orang yang ketiga ini bisa jadi dia menolak mukjizat. Ini yang bahaya nih. Gitu loh. Kenapa? Karena dia meyakini harus ada sebab, maka mukjizat yang nggak pakai sebab dia akan tolak. Nggak mungkin. Mana ada Tuhan bikin begitu, harus ada sebabnya. Masa ada manusia tulang belulang tumbuh lagi jadi orang? Nggak mungkin. Kalau Allah mau bikin orang lagi harus dari bayi dulu. Gede baru jadi tua. Nggak mungkin tiba-tiba muncul jadi mana mungkin. Kalau begitu dia menolak berita Nabi. Hukumnya apa? Kafir. Gitu loh. Jadi kekafirannya disebabkan dia menolak berita Nabi. Ini hanya gara-gara apa? Meyakini apa? Bahwa Allah kalau bikin harus pakai sebab akibat. Kalau nggak pakai sebab nggak mungkin Allah bisa bikin. Kalau yang dua tadi beda nih, yang pertama, yang kedua nih. Yang kedua, Allah mau bikin sesuatu, menitipkan kekuatan. Kalau Allah mau, bisa kekuatannya diambil. Yang kedua nih. Maka tiga kelompok ini semuanya nggak selamat. Yang satu kafir, yang kedua dosa besar, yang ketiga bisa sampai ke kafiran kalau menolak berita dari Nabi. Yang selamat mana? Kelompok yang keempat.
Bagaimana keyakinan mereka yang keempat ini? Yaitu keyakinan yang benar yang membawa kepada keselamatan dunia dan akhirat. Yaitu setiap orang yang meyakini, mengiktikadkan bahwa Allah mampu menciptakan seluruh makhluk, baik bersamaan dengan sebab atau tidak dengan sebab. Allah mau bikin, boleh saja ada sebabnya, boleh saja nggak ada sebabnya. Sebab itu, adapun seluruh ciptaan Allah yang berupa sebab akibat, termasuk dalam hukum kebiasaan kita, maka semua itu tidak memiliki daya sedikit pun untuk bisa menciptakan sesuatu sama sekali. Di Allah tidak pernah menitipkan kekuatan, enggak ada. Allah itu tidak pernah menitipkan kekuatan, enggak ada. Karena kalau Allah menitipkan kekuatan, yang terjadi seperti tadi, apa yang Allah inginkan kadang nggak terlaksana, karena Allah melepaskan. Jadi kalau mau digambarkan kayak apa? Kalau mau digambarkan kayak apa? Kayak kereta apa? Kereta apa kemarin? KRL. Komputer lain. Dia bisa jalan kenapa? Nempel terus nggak? Kalau lepas? Berarti Allah tidak pernah melepaskannya. Gitu loh. Allah itu nggak pernah melepaskan hambanya, nggak pernah. Dia kemana saja jalan atas maunya Allah. Jadi kita meyakini begitu. Jadi apapun yang Allah inginkan pasti terlaksana. Karena Allah tidak pernah melepaskan si hamba dari keinginannya sendiri. Kemanapun hamba, apapun yang hamba kerjakan akan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Jadi Allah nggak melepaskan si hamba, nggak. Oleh itu Allah tidak pernah menitipkan kekuatan. Makanya kita sering ngomong apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil. Kita ini nggak punya daya, nggak punya upaya. Terus yang Allah jadikan apa? Yang Allah jadikan adalah Allah menjadikan sesuatu biasanya dengan adanya sebab, bukan menitipkan kekuatan. Ini kertas, ini api, ditempelkan, terus kalau tadi nomor 2 mengatakan terbakar dari mana? Yang nomor 1 tadi mengatakan apa? Ini kertas terbakar dengan kekuatannya sendiri. Kafir. Yang nomor 2 mengatakan kertas terbakar dengan kekuatan yang dititipkan oleh Allah. Dosa. Kita meyakini ini kayu, kertas, ini api. Munculnya hangus bukan dari dalam dirinya api, bukan.
tapi Allah mendatangkan dari luar. Allah menciptakan hangus pada si kertas, gitu. Jadi Allah itu enggak menitipkan kekuatan pada si api, gitu loh. Menunjukkan bahwa setiap kejadian Allah sendirilah yang memberikan hasil, gitu. Bukan Allah menitipkan kekuatan. Kalau kelompok yang kedua tadi meyakini Allah menitipkan kekuatan. Ketika api dibakar, dari dalam dirinya api keluar kemampuan membakar untuk menghanguskan. Kita enggak begitu. Ketika api nempel kertas, Allah mendatangkan hangus. Itu. Kamu makan, bersamaan nasinya masuk, Allah mendatangkan kenyang. Gitu. Bukan dari dalam dirinya nasi keluar kemampuan mengenyangkan, bukan. Gitu loh. Kamu minum obat, Allah mendatangkan sehat, bukan dari dalam dirinya obat. Tipis, bedanya tipis nih. Sama-sama Allah yang bikin, tapi yang satu mengatakan Allah menitipkan kekuatan, kita meyakini Allah sendiri yang menjadikan. Gitu loh. Sama-sama dengan sebab akibat, tapi hasilnya Allah langsung yang menjadikan. Dan kalau Allah mau, Allah bisa saja bikin tanpa sebab. Ya tadi Nabi Adam dibikin tanpa ibu bapak. Nanti manusia lahir diciptakan lagi tanpa kecil langsung gede. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Ini kamu salah sedikit aja, kamu akan masuk kelompok ini. Di dunia, kamu tanya kawan kamu dah nih. Kamu kalau ngopi di warung-warung kopi, kamu duduk tanya. Di dunia manusia hanya punya 4 macam keyakinan. Kamu tanya. Nanti kawan kamu mesti milih salah satunya, mesti. Nggak akan ada yang kelima, nggak ada. Kamu boleh cek. Ini kopi enak nih. Ini kopinya panas, kenapa nih? Ya karena ada api. Jadi yang bikin panas siapa? Api. Api itu bisa bikin panas kenapa? 2. Ya karena memang api itu panas. Kafir. Oh, karena Allah ngasih kekuatan. Dosa. Ini boleh cek. Orang nggak ngaji ini akan terjebak pada salah satu yang 4 ini. Kenapa? Dia nggak bisa meyakini bahwa Allah tidak pernah melepaskan hambanya. Setiap kejadian apapun Allah sendiri yang menciptakan. Terbakar, hangus, kenyang. Kamu gerak, diam. Allah nggak pernah melepaskan kamu, nggak. Kamu sholat, geraknya kamu sholat, ketika kamu punya keinginan, ya Allah saya mau sholat, saya mau menggerakkan tangan saya. Seketika itu Allah menolong kamu untuk bergerak. Bukan menitipkan, terus kamu gerak sendiri, bukan. Jadi gerak kamu sholat atas pertolongan. Oh, saya pengen bergerak. Seketika kamu ingin bergerak, Allah mendatangkan pertolongan untuk kamu gerak, gitu loh. Jadi setiap waktu Allah itu menciptakan, bukan penonton, bukan juri, gitu. Nyambung nggak? Hingga setiap kita sholat, assalamualaikum ya Allah, alhamdulillah, udah ditolong bisa sholat. Bukan cuma diberi tapi Allah langsung menolong kita sholat, menolong kita kerja, menolong kita jalan, menolong kita ke sono kemari. Allah langsung yang menolong kita.
Nyambung nggak nih? Nyambung nggak? Ini tipis, perbedaannya tipis. Kenapa? Karena mata ini hanya melihat kertas dan api, nempel, hangus. Mata hanya melihat dua ini, kertas dan api. Coba akal kamu bisa nggak membuat keputusan bahwa api bukan yang membakar? Itu dong. Tapi Allah yang mendatangkan hangus gitu. Sate dibakar. Ketika nggak mateng, yang disalahin api, kurang ajar emang. Apinya kurang ajar katanya. Ya. Jadi banyak nih orang terjebak di sini banyak. Banyak orang terjebak pada hukum sebab akibat. Padahal sebab akibat itu hanyalah sesuatu pergandengan yang diciptakan oleh Allah. Apa gunanya Allah bikin sebab akibat? Hah? Apa gunanya Allah bikin sebab akibat? Biar kamu punya kerjaan. Hah? Iya, ini ujian. Sebab akibat itu Allah mau ngasih kamu pekerjaan. Coba ente mau ngerokok. Tapi Allah nggak bikin sebab akibat. Api digandengkan, nanti Allah bikin hangus. Allah nggak bikin, terus gimana ngerokoknya? Hah? Ya paling, ya Allah nyalain dong mau ngerokok. Kan kurang ajar loh. Masa Allah suruh nyalain? Nah, dengan adanya sebab, kamu jadi punya cari api. Baru nanti mengharap Allah menjadikan hangus. Itu maksudnya. Dan sebab akibat ini memang Allah menjadikan alat. Kita kalau nggak ada alat nggak bisa kerja. Coba kamu ngerjain apa yang nggak pakai alat? Coba tunjukkan. Satu kerjaan kamu yang nggak pakai alat mana? Ada otaknya. Kalau nggak ada otaknya ada. Kalau nggak ada otaknya, bisa menghayal. Menghayal ada otaknya. Mana yang nggak pakai alat? Hah? Pakai alat? Nah, alat yang Allah siapkan untuk kamu kerja itu Allah jadikan agar kamu tahu alat ini nggak bisa menghasilkan. Agar kamu minta tolong sama Allah untuk bikin hasil. Ini sebagai alat doang untuk kamu. Tapi kita kadang mengandalkan alat untuk menjadikan hasil. Ini yang keliru gitu loh. Nabi Musa alaihissalam pernah sakit gigi. Ya Allah, saya sakit gigi ya Allah. Oh ya udah, Musa, kamu datangi rumput ambil kunyah. Datang mencari Musa, ambil rumputnya, kunyah. Ya Allah, udah ya Allah. Udah, Allah kasih sehat. Berarti dengan adanya rumput dia punya kerjaan tuh untuk berobat. Udah sembuh, Allah kasih sembuh Nabi Musa. Beberapa waktu lagi kumat. Nabi Musa nyari rumput yang tadi diambil, kunyah, sampai kayak nginang. Ini kok enggak sembuh ya Allah? Kok enggak sembuh? Kenapa Musa? Ini udah saya ambil berkali-kali ya Allah.
Ya nggak sembuh, memang rumput nggak bisa bikin sembuh Musa. Terus gimana ya Allah? Yang pertama kamu makan rumput, kamu mengharapkan saya menyembuhkan kamu. Yang kedua kamu makan rumput mengharap rumput. Ya nggak bisa sembuh, wong saya yang bikin sembuh bukan sih? Gitu loh. Jadi alat ini dipakai agar kamu minta tolong sama, tapi karena udah kebiasaan begitu terus lama-lama lupa minta tolong. Dianggap alat yang bisa, andai-andai kita dijadikan ingat seperti Nabi Musa, ya nggak ada orang lupa sama Allah. Asal kamu mau makan lupa Allah, nggak kenyang-kenyang. Oh iya ya Allah, lupa ya Allah. Tapi ente bismillah ya kenyang, nggak bismillah, ini yang bikin kamu lupa gitu loh. Ya, andai kayak Nabi Musa, ketika lupa sama Allah, diingatkan langsung nggak kenyang, nggak sembuh, kamu nggak bakal lupa sama Allah. Mau masak nasi, lupa sama Allah, ini kok nggak panas-panas? Ya Allah lupa, ya Allah, tolong kasih panas ya Allah. Nah, Allah kasih panas. Tapi kamu dibikin oleh Allah untuk mendapatkan ujian. Akalnya bisa nyambung nggak sama Allah? Kalau akal nggak nyambung, kamu akan lewat. Akan menganggap alat itulah yang bisa menghasilkan. Dengan begitu, kamu lupa sama Allah. Ya, jadi bukan alat yang menghasilkan dan bukan kekuatan Allah yang menghasilkan, tapi Allah sendirilah yang menjadikan hasil. Gitu. Menunjukkan Allah tidak pernah melepaskan hambanya di dalam melakukan segala sesuatu. Apapun yang kita kerjakan, semua terjadi atas pertolongannya Allah. Ente mau tidur, jalan, bangun, duduk, kemana saja, itu terjadi atas pertolongan Allah. Nyambung? Nyambung? Dengan keyakinan ini, kamu bawa sampai mati, insya Allah kamu selamat dunia akhirat. Inilah keyakinan dari Nabi sampai kepada para sahabat, sampai kepada salaf-salaf, sampai kepada wali-wali Allah, sampai ke kita sekarang ini. Ini yang dijaga. Makanya Nabi kata apa? Kata Nabi apa? Islam akan terpecah jadi 31 yang benar. Pemisahannya di mana? Dalam bab keyakinan. Ini masalah ini nih. Di antaranya perpecahannya di sini. Hanya satu yang akan selamat. Yang lainnya bagaimana? Ketika masih meyakini Allah juga yang menjadikan, tapi dia mengatakan dengan kekuatan yang Allah titipkan, dia berdosa, keyakinan itu menyebabkan dia masuk neraka. Tapi orang yang meyakini bahwa Allah itulah yang langsung menolong, maka tiap waktu dia akan ingat Allah, maka dialah orang yang selamat. Karena tidak pernah meyakini Allah jadi penonton, Allah jadi juri, tapi Allah lah pencipta alam setiap waktu. Cocok dengan apa yang Allah wahyukan dalam Al-Quran, kulla yaumin huwa fi syan. Tiap-tiap waktu Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Bukan hanya satu waktu. Oh Allah bikin pertama kali doang muncul celuk. Habis itu udah terserah kamu lah mau jadi apa kek. Nyambung? Nyambung? Insya Allah mudah-mudahan kita dibikin Allah jadi orang yang selamat dunia sampai akhirat dengan keyakinan yang diajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menjadi sabab, menjadi kita mendekatkan diri kepada
Nah, adapun selamat itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ala diniyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana amtarabna bi annana qtarabna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi dan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina sabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.